1. Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, diberi tugas untuk A. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, B. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, C. Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah, D. Melakukan penegakan hukum di lingkungan pemerintah daerah, E. Melakukan mediasi dalam penyelesaian konflik di masyarakat. PPNS memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan daerah, Perda, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mereka tidak melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana umum, melainkan lebih fokus pada pelanggaran yang terkait dengan peraturan daerah. 2. Syarat utama seorang PNS dapat diangkat menjadi PPNS adalah A. Memiliki pangkat minimal golongan 3 C, B. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun, C. Lulus pendidikan khusus penyidik, D. Menguasai peraturan perundang-undangan, E. Semua jawaban benar. Seorang PNS yang ingin diangkat sebagai PPNS harus terlebih dahulu mengikuti dan lulus dari pendidikan khusus penyidik yang diselenggarakan oleh instansi terkait, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada syarat lainnya seperti memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi tertentu, tetapi syarat utama adalah lulus pendidikan khusus tersebut. 3. Apa yang dimaksud dengan penyidikan dalam konteks Permendagri Nomor 3 Tahun 2019? A. Proses mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana, B. Proses klarifikasi terhadap suatu peristiwa yang diduga melanggar hukum, C. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran, D. Proses mediasi antara pelapor dan terlapor, E. Proses pencegahan terjadinya tindak pidana. Penyidikan merupakan tahap penyelidikan yang lebih lanjut dalam proses hukum, di mana penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah. Tujuan penyidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dan apakah pelaku dapat diproses secara hukum. 4. Apabila seorang PPNS melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. A. Sanksi administratif oleh atasan langsung, B. Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, C. Sanksi perdata dari pihak yang dirugikan, D. Sanksi sosial dari masyarakat, E. Semua jawaban benar. Dalam konteks kesalahan yang dilakukan oleh seorang PPNS, ada kemungkinan sanksi yang dapat dikenakan berasal dari berbagai aspek, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, jawaban yang lebih tepat adalah semua jawaban benar. 5. Tujuan utama dari pengaturan PPNS dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 adalah A. Meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah, B. Mengurangi beban kerja kepolisian, C. Memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah, D. Melindungi hak-hak masyarakat, E. Semua jawaban benar. Permendagri ini memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Dengan adanya PPNS, penegakan hukum di tingkat pemerintah daerah dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dapat lebih optimal.